Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tete, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat? Semangat dong. Ya, meskipun kita belum memulai sekolah di sekolah di kelas, tapi tetap ya harus tetap belajar selama di rumah. Kenapa? Karena otak kita juga perlu diasah, perlu ada asupan pemikiran gitu ya. Karena apa, kalau misalkan otak kita dibiarkan tidak berpikir atau tidak belajar, nanti keenakan gitu kan. Nanti setelah kita dewasa, setelah kita besar, kita tidak bisa berpikir secara lebih dalam lagi gitu. Makanya dari sekarang dilatih terus gitu. Insya Allah kok, jika dikerjakan atau jika jika belajarnya dengan baik, insya Allah tidak akan ada yang sulit ya Teteh. Jadi boleh semangat dalam setiap harinya. Oke, tak lupa juga sholat 5 waktunya ya, boleh dikerjakan kembali. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman, cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai PPKN. Kita sudah masuk ke bab 4, yaitu bersatu dalam keberagaman di sekolah. Coba ada yang masih ingat agama di Indonesia itu ada berapa ya? Iya betul, ada 6. Kita nyanyikan terlebih dahulu supaya kita ingat. 6 agama di Indonesia, semua berbeda tempat ibadahnya. Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, Konghucu di kelenteng teng 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 Indonesia. Nah, jangan lupa ya lagu itu supaya mengingatkan kita terhadap bahwa agama di Indonesia itu beragam. Yang diakui ada 6 agama dan tempat ibadahnya jangan lupa. Lanjut ya. Nah, keberagaman. Kita masih membahas keberagaman. Keberagaman itu apa sih? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Kita kan hidup bermasyarakat ya, ada orang tua, di dalam masyarakat ini tentu banyak perbedaan gitu kan, mulai dari suku bangsa, ciri tubuh gitu, terus ciri idola atau kegemaran, dan masih banyak lagi. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu itu unik atau memiliki ciri khas masing-masing, dan kita harus mengakui perbedaan individu lainnya. Maksudnya gimana Bu mengakui? Misalkan gini, teman kita ada yang dari Jawa Tengah, bahasanya berbeda tidak berbeda, terus budayanya berbeda tidak berbeda. Nah, kita tidak boleh membenarkan nu bener mah bahasa Sunda, misalkan kan, karena kita sedang di tanah Sunda gitu kan, sedang di Ciamis. Kamu mah apa bahasa Jawa? Nah, tidak seperti itu, tapi kita harus tetap menghargai budayanya, bahasanya, tidak harus memaksakan kehendak. Adapun jika teman kita belum bisa bicara bahasa Sunda, kita kan memiliki bahasa persatuan. Apa coba? Bahasa Indonesia. Nah, boleh ketika berbicara dengan teman dari Jawa Tengah, boleh memakai dulu bahasa Indonesia gitu. Lalu, apakah kamu dan teman kelasmu sama? Coba di kelas, apakah sama nih dengan teman-teman? Nah,
tentu ya berbeda. Nih contohnya nih, keberagaman di sekolah itu atau keberagaman individu di sekolah itu dapat dilihat dari apanya? Dari jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada apa saja? Ada perempuan, ada laki-laki. Lalu ada ciri tubuh. Yang kedua ciri tubuh. Ciri tubuh itu maksudnya apa? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang kulitnya berwarna terang, ada kulitnya yang berwarna gelap, matanya sipit, ada yang matanya bulat gitu kan. Masih banyak lagi. Intinya yang terlihat secara fisik, secara terlihat gitu. Nah, lalu ada juga perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, misalkan tadi suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Baduy gitu ya. Terus tempat tinggal juga sama, ada yang daerah di pegunungan, ada yang di daerah pantai, di dataran tinggi, ataupun beda desa gitu kan, beda desa. Lalu kegemaran, berbeda kegemaran. Coba dengan orang di rumah saja mungkin bisa berbeda gitu ya kegemarannya. Dengan teman juga sama, bisa jadi berbeda atau ada juga yang sama. Contohnya ada yang gemar membaca buku, ada juga yang gemarnya menggambar atau mewarnai, ada yang gemarnya bernyanyi. Bu, aku mah gemarnya bernyanyi, udah suka ikut-ikut lomba nyanyi. Iya, itu nggak apa-apa. Ada juga kalau laki-laki gemarnya bermain bola, nah gitu. Lalu kepandaian, berbeda kepandaian. Maksudnya gimana, Bu? Aku mah seneng gitu kalau misalkan belajar matematika, seneng kalau misalkan belajarnya bahasa Inggris gitu kan. Nah itu setiap individu itu pasti memiliki kepandaiannya masing-masing. Lalu berbeda tokoh idolanya, misalkan Bu, aku mah suka sama Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau aku mah suka, kalau tokoh di Indonesianya suka sama B.J. Habibie misalkan. Atau kalau anak-anak gitu ya, sukanya sama siapa ya? Kalau anak-anak coba misalkan tokoh-tokoh yang hafiz gitu ya. Nah itu juga nggak apa-apa. Nah lanjut. Nah keberagaman itu ada karena kita dan teman berbeda. Nah kalau misalkan kita dengan teman sama, ada keberagaman tidak? Tidak. Lalu apa sih hikmahnya ada keberagaman itu? Nah, keberagaman membuat kita saling mengenal satu sama lain. Lalu contohnya gini, misalkan Teh Raisa dengan Teh Caca. Nanti Teh Caca mah misalkan orang Ciamis, kalau Teh Raisa mah orang Bandung misalkan. Nanti mereka akan saling bertukar saling mengenal satu sama lain. Oh iya, suku budayanya seperti ini kalau di Bandung, misalkan kalau di Ciamis seperti apa. Lalu tempat tanggal lahirnya berbeda dan lain-lain. Saling mengenal satu sama lain sehingga akan memahami ciri fisiknya juga berbeda kan. Terus jadi kalau misalnya mau ngasih kado, oh iya mau ngasih kado sepatu misalkan, karena udah kenal, udah tahu, oh iya Teh Caca mah misalkan nomor sepatunya nomor 32 misalkan. Nah gitu kan, jadi saling mengenal, lalu saling bertukar cerita. Oh iya, kalau di Bandung itu budayanya seperti ini, kalau di Ciamis budayanya seperti ini, kalau di Jawa berbeda lagi, bahasanya berbeda misalkan kayak gitu. Lalu belajar mengenai budaya daerah lain. Semakin banyak teman akan semakin banyak pengetahuan di bidang kedaerahan gitu ya, entah itu dalam budaya, bahasa, suku bangsa gitu, sehingga pengetahuan kita akan bertambah. Oh iya, aku punya temen dari mana, misalkan dari Sumatera, nah sukunya apa, Minang misalkan ya gitu. Jadi kita tuh akan tahu gitu mana teman-teman kita dari daerah lain, dan kita juga bakalan tahu
bahasanya yang kayak gimana sih gitu. Dari logat bicara aja ya, sesama Ciamis akan berbeda di Ciamis kota dengan yang di daerah misalkan Langkap Lancar, ataupun kalau dulu gitu Pangandaran dengan Ciamis masih nyatu, dengan orang Pangandaran juga logatnya akan berbeda gitu kan, apalagi dengan daerah lain. Dengan Jawa logatnya sudah berbeda, terus dengan orang di Sumatera, di Kalimantan, di Papua akan berbeda. Kalau misalkan orang yang di Sumatera gitu, yang di Padang, dia lebih cepat misalkan dalam berbicara. Kalau misalkan di Jawa juga sama, lebih halus, lebih medok gitu. Nah, kalau di Sunda lebih halus lagi gitu. Kalau misalkan di Betawi, di Jakarta, nah Teteh tahu nggak gimana logatnya Betawi atau Jakarta? Coba pasti kalau misalnya yang suka nonton TV Lenong Bocah, pernah nggak yang ada lenong-lenongnya kayak gitu? Nah itu bisa belajar dari situ. Terus apalagi, nah keberagaman tidak boleh membuat kita bertengkar dengan teman. Kita harus bersatu dalam keberagaman. Ingat nggak semboyan yang ada di burung Garuda yang di bawahnya gitu kan, di bawah kakinya itu mengikat satu pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun berbeda-beda, namun kita tetap satu jua, satu tujuan. Kita harus bersatu dalam keberagaman. Nah, akan dibahas bersatu dalam keberagaman itu apa sih arti sikap bersatu dalam keberagaman? Coba perhatikan dulu nih gambar berikut. Menurut kamu, di sini ada gambar gawang ya. Gambar gawang ini terhalang oleh satu pohon, sehingga akan menyulitkan penjaga gawang dalam menjaga gawangnya gitu kan. Menurutmu bagaimana cara memindahkan gawang di bawah ini supaya tidak terhalang oleh pohon? Apakah kamu dapat memindahkannya sendiri? Coba gimana? Ya betul. Nah, kita harus sama-sama bergotong royong dalam memindahkan gawang ini, karena kan gawang ini berat. Jadi entah itu teman dari Jawa, teman dari Padang, teman dari Ciamis, dari Bandung, kalau misalkan ketika di situ gitu ya, ketika berada di lapang itu akan bersatu memindahkan gawang tersebut gitu. Lalu nih, ketika sedang bertanding bola, apakah tim harus kompak agar dapat mencetak gol atau bermain sendiri-sendiri? Misalkan ada AA bermain bola gitu ya, bertanding bola. Pokoknya aku pengen bagus sendiri di dalam tim, pengen kelihatan kamera itu aku yang paling jago. Apakah harus sendiri aja gitu maju ke depan, maju sampai gawang? Memang bisa gitu kan tidak harus oper bolanya. Ada pembagian tugasnya, ada yang menyerang, ada yang bertahan, ada yang diam di sayap gitu kan, menjaga sayap kanan kiri gitu kan. Jadi harus intinya harus ada trik-triknya, harus kompak juga. Tidak bisa main sendiri-sendiri aja demi keinginan sendiri kan. Ini adalah pertandingan bola melawan tim lain gitu kan, namanya juga tim. Harus kompak, harus bersatu, tidak boleh egois, karena punya satu tujuan. Ketika bertanding bola, tujuannya apa coba? Tujuan bersamanya apa? Yaitu mencetak gol. Pintar Teteh. Nah, dari kedua gambar tadi dapat kita simpulkan nih bahwa kita harus tetap bersatu dalam keberagaman ya. Sikap bersatu itu artinya keinginan menjadi satu gitu. Sikap bersatu dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Seperti tadi bermain bola dibagi tim kan, dibagi tim. Yang bertanding bola itu pasti ada berapa tim? 2 tim kan, tim A dan tim B contohnya ya. Atau Persib dengan Arema Malang gitu. Kan itu adalah 2 tim. Namun masing-masing tim juga memiliki tujuan, yaitu mencetak gol.
Nah, sikap bersatu dilakukan di tengah perbedaan. Perbedaan tidak menghalangi keinginan untuk bersatu. Jadi jangan terpaku karena berbeda gitu ya. Misalkan di sekolah ya, aku mah sama dia dia mah pendek, aku mah tinggi, channel aku mah gak mau ngajak dia main. Nah, gak boleh ya, harus sama-sama bermain. Kalau bermain itu tidak boleh pilih-pilih teman, karena insya Allah gitu ya, kalau dari mulai sekarang itu banyak teman, insya Allah nanti kedepannya akan mudah, karena ketika sudah besar ada yang temannya ada yang di Bandung kuliah, ada yang sudah bekerja misalkan di Jakarta. Ketika ATT sedang liburan ke Jakarta atau ke Bandung, nanti oh iya tahu nih ada ini di Bandung, ada ini teman aku yang dulu di Auladi di sekarang kerja di Jakarta, aku mau ngehubungin, mau ikut nginep misalkan. Nah, insya Allah jadi sama teman itu harus baik-baik, nggak boleh bertengkar ya. Seperti itu ATT. Nah, kita lanjutkan kuis. Yang pertama, apakah kamu dan teman-temanmu berbeda? Nah, mudah sekali jawabannya. Yang kedua, apa saja perbedaan itu? Sebutkan minimal 3. Tadi kan ada ciri keberagaman itu dilihat dalam ciri-ciri geningan ya. Nomor 3, bolehkah kita memilih-milih teman saat bermain? Nomor 4, apa yang kamu lakukan jika melihat teman bertengkar? Nomor 5, bagaimana caranya kamu meminta teman-teman kelas membersihkan kelas secara bersama-sama? Gimana nih caranya? Apakah udahlah aku aja, biarin aku bisa sendiri, ataukah kamu misalkan maju dulu ke depan, pengumuman, pembagian tugas atau gimana? Boleh tuliskan caranya ya, supaya satu kelas itu bersatu bersama-sama membersihkan kelas. Gimana caranya? Oke, terima kasih ya Teteh. Sekian. Di sini ada quotes, jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat, kerja sama semakin mudah, ringan dan cepat. Siap. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Teteh.